Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada kuliah pemrograman logika. Jadi untuk hari ini kita akan mendiskusikan tentang pencarian ya, atau proof search istilahnya, yang mana mekanisme ini dilakukan oleh Prolog untuk mengeksekusi atau memenuhi query yang diberikan. Oke, jadi materi ini ada kaitannya dengan minggu kemarin, yaitu tentang unifikasi, di mana pada mekanisme proof search ini unifikasi digunakan untuk melakukan instansiasi pada variabel ya. Jadi pada saat kita memberikan sebuah query pada Prolog, variabel-variabel yang ada di sana akan diinstansiasi menggunakan mekanisme unifikasi tersebut. Oke, proof search nanti akan digambarkan dalam sebuah pohon pencarian. Saya ini akan kita lihat beberapa contoh bagaimana mekanisme pencarian tersebut dilakukan oleh Prolog. Oke, ini materi dari Learn Prolog Now, bisa diakses di sana. Oke, jadi poin pertama di sini adalah bagaimana kita mempelajari cara kerja Prolog dalam melakukan pencarian pada sebuah knowledge base untuk memenuhi query yang diberikan. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan contoh yang pertama. Di bagian kiri, kotak yang atas, ini adalah contoh knowledge base dengan satu rules. Ya, ada sejumlah fakta-fakta di sini. Ya. A adalah F, B adalah F, A adalah G, dan seterusnya. Dengan satu rules, X adalah K jika X adalah F, dan X adalah G, dan X adalah H. Ya, itu contoh knowledge base-nya. Kemudian kita akan berikan sebuah query, apakah Y adalah K. Ini adalah query yang kita berikan. Bagaimana Prolog bekerja untuk memenuhi query ini? Maka konsep unifikasi lah yang diberikan. Dan ini akan digambarkan dalam bentuk pohon pencarian berikut. Oke, baik. Ini yang harus dipahami ya. Jadi pada saat kita melihat sebuah contoh kasus seperti ini, ada knowledge base, kemudian ada query, kita akan memahami bagaimana Prolog bekerja sehingga dia akan memberikan hasil berdasarkan fakta-fakta yang ada pada knowledge base atau database-nya. Baik, di kotak bagian kanan, ini ada query seperti ini ya. Apakah Y adalah K? Kita akan lihat bagaimana si Prolog ini bekerja untuk memenuhi query tersebut. Oke, yang pertama, si Y-nya akan diunifikasi dengan X ya. Kenapa dengan X? Karena kita lihat di rules-nya di sini ya. Kita lihat rules-nya di sini ya. Maka kondisi ini akan terpenuhi jika X-nya adalah F, X-nya adalah G, dan X-nya adalah H ya. Yang ini akan diperiksa. Oke, kita lihat bagaimana mekanisme pencariannya. Oke, yang pertama, X di sini adalah sebuah variabel dan akan diunifikasi dengan A ya. A itu berdasarkan fakta pada baris pertama di sini ya. F, X, X-nya akan diunifikasi dengan A sehingga X sama dengan A, sehingga otomatis GX di sini menjadi GA, HX-nya akan menjadi HA. Ya, selanjutnya seperti apa? Si GA akan diperiksa apakah GA ini ada di fakta. GA ada ya. Kalau GA ada, kemudian kita lihat HA-nya. Apakah HA ada? Ternyata HA tidak ada pada fakta, sehingga pencariannya terhenti di sini. Selanjutnya, kalau berhenti seperti ini bagaimana? Maka ada mekanisme backtracking di sana. Kita lihat. Ya, maka X-nya
X yang diunifikasi dengan A ini akan digagalkan, sehingga si X akan diunifikasi dengan B, ya. FB. FB ada di sini, kemudian kita akan melihat apakah GB dan HB itu akan terunifikasi dengan fakta. Oke, GB ada, kemudian HB juga ada. Maka pencarian selesai. Dan kita lihat di kotak yang kiri ini, si Y, variabel Y ini akan diunifikasi dengan B, ya. Jadi query-nya seperti ini. Y-nya akan terunifikasi dengan B, ya. Ini jawabannya. Baik. Kemudian kita beri instruksi alternatif lain, ya, dengan menekan titik koma, maka tidak ada lagi Y-nya. Query ini cuma melakukan satu unifikasi, di mana Y-nya diinstansiasi menjadi B. Oke, baik. Selanjutnya contoh lain, kita lihat di kotak kiri atas, ini ada sebuah database atau knowledge base, ya. Vincent loves Mia, kemudian Marcellus loves Mia. Kemudian ada satu rule, A jealous terhadap B jika A loves C dan B loves C, ya. Selanjutnya ada query yang diberikan, X jealous terhadap Y, ya. Siapakah X yang jealous terhadap Y? Nah, ini harusnya si prolog akan memberikan akan memenuhi query ini dengan melakukan instansiasi kedua variabel ini, X-nya siapa, Y-nya siapa, ya. Akan kelihatan si X ini akan jelas terhadap Y, siapa akan jelas terhadap siapa. Bagaimana mekanisme pencarian yang dilakukan oleh prolog? Ya, kita lihat dengan pohon pencarian seperti contoh pertama tadi. Oke, jadi di kotak kanan ini kita gambarkan pohon pencariannya. Not yang pertama kita tuliskan dengan query-nya, ya. Jadi ini diperhatikan dengan query-nya, kemudian akan seperti ini, ya. X akan diinstansiasi dengan diunifikasi, ya. Y akan diunifikasi dengan B sesuai dengan rules yang ada pada knowledge base, ya. Sehingga bentuk query-nya akan seperti ini. Oke, kemudian kita lihat badan rules-nya, ya. Jadi X-nya ini A, Y-nya adalah B berdasarkan rule yang di sini, ya. Sehingga kondisi ini A loves C dan B loves C, ya. Kondisi yang ini harus terpenuhi. Kita lihat bagaimana pencariannya. Oke, di sini akan ada satu instansiasi, ya, atau unifikasi A loves C, di mana A-nya akan diikat dengan Vincent, C-nya diikat dengan Mia, ya. C-nya di sini sudah terunifikasi dengan Mia, sehingga kondisi B loves C-nya yang ini, ya, otomatis C-nya sudah diunifikasi dengan Mia, ya. Sekarang yang harus dilakukan adalah melihat bentuk ini, ya. Kira-kira apakah B-nya akan terunifikasi, ya. Maka unifikasinya adalah B-nya adalah Vincent, ya. Dengan hasil ini maka memunculkan sebuah jawaban seperti ini, ya, yang di kotak kiri, Vincent jelas terhadap Vincent, ya. Akan muncul kemungkinan seperti ini, dia akan cemburu terhadap dirinya sendiri karena itu sesuai dengan rules, ya. Jadi kalau kita lihat rulesnya ini akan terpenuhi, ya. Apakah ini selesai? Apakah query ini selesai? Kalau kita jalankan di terminal prolog dengan meminta alternatif jawaban itu dengan menekan tanda titik koma, ya, seperti ini. Nah, maka B-nya bisa jadi seperti ini, ya. B-nya akan menjadi Marcellus, ya. Marcellus loves Mia. Itu juga ada pada fakta kita,
Sehingga jawaban yang ini, alternatif jawaban kedua adalah X-nya menjadi Vincent, Y-nya menjadi Marcellus. Baik, apakah ini selesai? Ketika kita menjalankan ini di prolog ya, di jendela prolog, kita akan meminta alternatif jawaban lain dengan menekan titik koma, maka di pohon pencarian akan muncul seperti ini. A-nya akan diinstansiasi dengan Marcellus, karena tadi yang pertama kan Vincent. Si Procto akan kerja ke baris berikutnya. Tadi Vincent Mia sudah, sekarang Marcellus Mia. Mekanismenya sama, si A akan diunifikasi dengan Marcellus, kemudian si C akan diunifikasi dengan Mia. Otomatis variabel A di sini diisi dengan Marcellus, kemudian variabel C di sini diisi dengan Mia. Ya, sehingga pada kondisi aturan yang kedua seperti ini, kita lihat, maka B-nya otomatis akan diunifikasi dengan Vincent. Ya. Sehingga akan muncul alternatif jawaban lain. Ya. Oke, A-nya menjadi Marcellus, B-nya menjadi Vincent. Nah, seperti itu, ya. Vincent Lopes Mia, Marcellus Lopes Mia. Oke, ketika kita berikan instruksi untuk alternatif jawaban yang lain, maka si prolog kan jawabnya meresponnya dengan no atau false, ya, karena dua alternatif jawaban ini sudah terpenuhi. Nah, oke, saya harap dari dua contoh tersebut bisa dimengerti ya. Sekarang silakan kerjakan exercisesnya. Saya sudah siapkan pada lembar kerja. Yang harus dibuat adalah membuktikan query dengan cara menggambarkan pohon pencarian berdasarkan contoh tadi ya. Berdasarkan knowledge base berikut ya. Ini sepertinya diambil dari film Harry Potter ya. Ada sejumlah fakta, kemudian ada sejumlah rules di sini. Yang harus kalian buat adalah menggambar pohon pencarian untuk query seperti ini. Hermione Magic ya. Oke. Gambarkan pohon pencariannya di editor apapun ya, di Word atau dimanapun, atau di aplikasi yang lain. Nanti tempelkan di Microsoft Word-nya, di lembar kerjanya, kemudian submit dalam bentuk PDF. Baik. Terima kasih. Selamat siang.